Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita adalah orang yang beruntung karena kita mendapat kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia itu sangat berharga yang tidak dapat kita kejar dengan usaha kita. Semata-mata karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apakah saudara pernah merasa frustrasi untuk menolong orang lain untuk percaya kepada firman Tuhan? Apakah pernah saudara berpikir mengapa firman Tuhan yang begitu berkuasa namun tetap dapat ditolak mentah-mentah oleh orang? Bagaimanakah kita memahami hal ini sebagai orang percaya? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui, bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Fir'aun berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka, keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Fir'aun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Musa dan Harun ditolak mentah-mentah oleh Fir'aun, meskipun mereka sudah menyampaikan firman Tuhan, bahkan mereka membuat mukjizat, namun Tuhan tetap mengutus mereka berbicara kepada Fir'aun dengan pesan yang sama. Bukankah Fir'aun sudah pernah mendengarkan bagian firman Tuhan itu? Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, bagaimanapun dunia ini menolak firman Tuhan, maka firman Tuhan haruslah terus kita beritakan. Ketika kita membaca ayat yang ke-16 dari pasal 7 ini, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Perkataan ini sudah dikatakan kepada Fir'aun. Di pasal 5 ayat 1 dikatakan demikian.
Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Saudara, Musa dan Harun ditolak oleh Fir'aun dengan apa yang dia sampaikan, seperti yang Tuhan mau katakan kepada Fir'aun. Namun Tuhan tetap mengutus Musa dan Fir'aun mengatakan hal yang sama kepada Fir'aun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini memberikan pesan kepada kita. Sebagai orang percaya, saudara dan saya mempunyai pesan yang sama kepada dunia ini dari firman Tuhan. Dan dunia selalu menolak. Namun Tuhan ingin mengatakan kepada kita pesan yang sama yang kita sampaikan kepada dunia ini. Yaitu kabar baik, kabar Injil. Ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mati menanggung dosa kita. Supaya barang siapa percaya kepada Dia, diampuni dosanya. Dan diberikan hidup, dan hidup itu dalam kelimpahannya. Saudara, berita yang sama dari zaman ke zaman diberitakan. Meskipun banyak manusia menolak, namun Tuhan berkata kepada kita, "Aku mengutus kamu ke dalam dunia ini, supaya kamu memberitakan kabar baik, yaitu kabar selamat di dalam Yesus Kristus." Saudara, oleh karena itu, mari kita tidak jemu, terus memberitakan firman Allah di tengah-tengah dunia ini. Pesan firman Allah yang tidak berubah, sebagaimana Musa dan Harun diutus kepada Fir'aun menyampaikan berita yang sama, meskipun Fir'aun terus menolaknya. Yang kedua, saudara, perbuatan Tuhan bukan saja dapat menjadi kekaguman orang, tetapi perbuatan Tuhan juga akan menjadi tekanan berat bagi mereka yang mencoba menjadi oposisi Tuhan. Saudara, ini dikatakan di ayat 20 dan 21. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk. Dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Saudara, kita tidak dapat membayangkan bagaimana seluruh air menjadi darah. Sedangkan air adalah kebutuhan bagi hidup kita. Saudara, perbuatan Tuhan seringkali kita selalu konotasikan sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang wah. Namun saudara, kita harus ingat juga bahwa perbuatan Tuhan itu menjadi sesuatu yang bisa menekan manusia yang berusaha menjadi oposisi Tuhan. Tuhan bisa memakai cara-cara Tuhan bagaimana memberikan tekanan yang berat bagi orang-orang yang berkeras hati melawan Tuhan. Tuhan bisa pakai bencana. Tuhan bisa memakai mara bahaya. Tuhan bisa memakai sakit penyakit. Tuhan bisa memakai kekeringan. Tuhan bisa memakai gunung yang meletus. Dan saudara, banyak orang binasa. Tuhan bisa memakai segala hal yang menekan hidup manusia, supaya manusia sadar bahwa manusia tidak dapat hidup dengan kekuatannya sendiri. Manusia begitu terbatas dan fana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang yang bijaksana. Karena kita tahu dunia ini bukan ada by accident, tapi alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kita percaya kepada firman-Nya. Kita percaya kepada anugerah-Nya di dalam Yesus.
Karena itulah kebaikan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak perlu melakukan tindakan yang sedemikian rupa sehingga saudara dan saya mau tidak mau harus mengakui dia. Tetapi bagi orang-orang yang keras hati, bahkan beroposisi dengan Tuhan, Tuhan bisa berbuat perbuatan-perbuatan yang bukan sekedar mengagumkan, tapi menekan kehidupan manusia. Bukan karena dia membenci, tapi supaya manusia sadar ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, yang mengasihi ciptaannya. Yang ketiga, saudara, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa ketidakpercayaan manusia seringkali karena manusia melihat bahwa ia masih dapat melakukannya tanpa perlu kuasa Tuhan. Saudara, ini yang terjadi. Di ayat 22 dikatakan, tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga hati Fir'aun berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara, seringkali manusia tidak percaya kepada Tuhan karena dia berpikir dia masih bisa menolong dirinya sendiri. Manusia berpikir bahwa dia tidak percaya Tuhan, dia masih bisa hidup. Bahkan bukan hanya hidup, dia masih bisa berusaha. Bukan hanya berusaha, dia masih bisa untung. Bukan hanya untung, dia masih bisa kaya. Bukan hanya kaya, dia masih bisa melakukan apa yang dia mau. Oleh karena itu manusia berpikir, saya tidak perlu Tuhan. Ketika dia berkata demikian, manusia itu telah mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia bisa berbuat ini dan itu, tidak lepas daripada anugerah Tuhan. Karena jikalau manusia tidak diberikan hidup, manusia tidak bisa berbuat ini dan itu. Manusia bisa berbuat ini dan itu, menciptakan ini dan itu. Karena Tuhan menyediakan. Sehingga melalui apa yang Tuhan sediakan, manusia bisa berkreasi. Namun jikalau Tuhan tidak menyediakan apapun, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Bukan karena manusia itu semata-mata dia pintar, tapi Tuhan menyediakan ilmu pengetahuan itu di dalam alam semesta. Sebelum para ahli itu lahir, kebenaran mengenai ilmu pengetahuan sudah Tuhan adakan di dalam dunia ini. Manusia hanya menemukan saja di dalamnya. Jikalau Tuhan tidak menyediakan itu, manusia bagaimanapun tidak dapat menemukannya. Saudara, hidup kita, kalau kita bisa berbuat segala sesuatu, jangan lupa, itu semata-mata anugerah. Itu semata-mata diizinkan Tuhan. Itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Disitulah saudara, kita bersyukur kita mengenal Tuhan. Kita bersyukur bukan saja kita dapat melakukan ini dan itu, tapi kita tetap bersyukur ketika kita tidak mampu melakukannya. Karena Tuhan, Dia menolong kita untuk kita mampu melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu sekali lagi mengkonfirmasi hati kami, supaya kami percaya kepada Engkau. Supaya kami tidak menjadi oposisi Tuhan. Tapi kami sungguh ya Tuhan, berterima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Karena kami tahu ya Tuhan, perbuatan Tuhan itu bukan saja dapat membuat kami kagum, tapi perbuatan Tuhan sesungguhnya menjadi sesuatu yang mengerikan bagi orang-orang yang melawan Engkau. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami menyadari betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan, Engkau menekan bukan karena Engkau membenci, tapi supaya manusia berbalik daripada dosa-dosanya dan menerima kasih karunia dalam Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami supaya kami hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.